Sobat Ariat, Assalamualaikum. Kita kembali lagi dalam podcast Binar. Nah sekarang kita udah masuk Binar episode 3 loh ya teman-teman ya. Kalau di episode 1 masih ingat nggak nih kita ngebahasnya tentang apa? Ya tentang ANBK. Nah terus di episode 2 itu kita ngebahas tentang kegiatan munakosa dan hataman. Nah sekarang di episode 3 Binar ini kita bahas apa ya? Nah langsung aja yuk, sekarang kita udah ada ketiga narasumber kita, yaitu yang ustazah yang cantik-cantik ini. Nah kita kenalan dulu yuk Sobat Ariat ya. Yang pertama ada ustazah. Assalamualaikum Sobat Binar. Perkenalkan, saya Ustazah Sandy Juliana Dewi, bisa dipanggil Ustazah Sandy. Di Ariat ini saya mengajar pelajaran IPS. Salam kenal semuanya. Salam kenal, saya Sandy. Terima kasih. Selanjutnya nih ada juga yang gak kalah cantiknya. Silakan di samping Ustazah Sandy ada siapa ya? Terima kasih MC yang lebih cantik sekali. Masya Allah. Saya Ustazah Gianti Jenita. Saya ngajar matematika di SMP Modul Ariat. Cuma lebih seringnya dimegang jenjang kelas 9. Terima kasih Ustazah Gian. Oke, selanjutnya ya teman-teman ya. Di samping Ustazah Gian, langsung aja silakan Ustazah diperkenalkan. Iya, terima kasih Ustazah Mia. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Wina Purnamasari Darmawan. Di Ariat ini saya mengampu pelajaran IPA Biologi. Oke, baik. Terima kasih Ustazah ya. Nah, kita kan udah tahu nih ya teman-teman ya, udah memperkenalkan diri tadi ustazahnya. Langsung aja yuk, kenapa ya ketiga ustazah ini ada di podcast Binar di episode 3 ini? Kira-kira kita bahas apa? Langsung aja yuk. Ustazah nih ya, ada Ustazah Sandy, Ustazah Gian, dan ada Ustazah Wina. Mereka ini ya Sobat Ariat, sedikit info aja. Kenapa mereka yang menjadi narasumber? Karena kita akan membahas mengenai kegiatan live-in, terus ada kegiatan AMT yang itu Achievement Motivation Training, dan yang terakhir itu Self Development ya, dimana ketiga kegiatan itu di masing-masing jenjang ada di jenjang 7, 8, ataupun 9. Mau tahu lebih jelasnya? Kita langsung aja nih tanya ke ahli ustazahnya. Yuk, langsung aja. Siapa dulu ya yang kita tanya ya? Nah, ustazah enaknya dari jenjang 9 dulu kali ya, teman-teman ya. Karena kan jenjang atas nih. AMT itu ya ustazah ya. Kalau yang saya kurang atau saya tahu sedikit, AMT itu kan ada di jenjang kelas 9 ya ustazah ya. Awal mulanya kenapa sih ustazah kok bisa ada AMT? Oke, awal mulanya sebenarnya kalau ditanya awal mula karena saya bukan yang mendirikan. Jadi sepengetahuan saya aja ya ustazah. Ya, ustazah. AMT itu kan singkatannya Achievement Motivation Training. Tujuannya itu pelatihan untuk pengembangan diri supaya anak-anak motivasinya lebih ke up lagi nih. Mungkin kenapa di kelas 9, karena dulu itu kan kelas 9 momennya adalah akan melaksanakan ujian nasional. Ujian nasional itu dulu tuh luar biasa ya, pressure-nya buat sekolah, buat anak-anak. Karena nilainya benar-benar diolah oleh negara, jadi kita pasrahkan gitu. Dan tentunya usahakan yang terbaik. Nah, jadi di situ tujuannya mungkin kelas 9 di mana mereka sedang tegang-tegangnya harus ujian, mungkin beberapa siswa juga mulai merasa stres ya dengan berbagai ujian yang ada, dengan berbagai target-target yang harus dicapai selain UN juga sekolah lanjutannya. Jadi dipilihlah program ini Achievement Motivation Training supaya motivasi anak-anak nih terjaga gitu. Di sisi lain dengan harapan mereka bisa merefresh juga dengan situasi yang lebih rileks, kita keluar ke alam, sekalian mentadaburi alam yang ada di sekitar. Mungkin seperti itu saja yang saya tahu. Baik, berarti AMT ini tuh awalnya itu karena ada UN ya Ustazah ya, Iya, untuk betul. merefresh
kembali karena mereka stres ya, belajar terus. benar banget. Akhirnya maka diadakanlah AMT itu. Nah, Ustazah Gian, kan kalau misalnya AMT itu kan tadinya karena ada UN nih. Iya, betul. Nah, semenjak UN itu dihapuskan, diganti ANBK, kan hanya ada ujian sekolah ya Ustazah ya. Benar, Ustazah. Lalu di kelas 9 ini apakah AMT untuk beberapa tahun ini tetap ada? Oke, AMT sampai saat ini tetap ada. Nah, memang itu jadi challenge setiap tahunnya ya. Setelah nggak lama nggak ada UN, juga ada pandemi itu. Tapi karena memang sudah diprogram khusus untuk jenjang kelas 9 juga, jadi tetap dilaksanakan, tapi konsepnya menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada di tahun-tahun tersebut. Dan begitu juga menyesuaikan dengan karakter siswanya. Karena tiap tahun juga siswa-siswa yang kita miliki karakternya kan beda-beda ya Ustazah. Ada yang angkatannya sangat prepare gitu menghadapi ujian. Nah, makin kesini mungkin challenge-nya justru makin besar nih buat panitia-panitia di AMT, karena udah nggak ada ujian nasional. Kemudian untuk penentuan standar kelulusan itu sepenuhnya kebijakan dari sekolah. Nah, ini juga mungkin challenge kayaknya nggak di Ariyat doang ya Ustazah. Pendidikan di seluruh dunia Iya. pasca pandemi gitu ya. Betul. Learning loss dan segala macam, kita lagi berusaha bangkitin semangat belajarnya lagi. Jadi AMT ini mungkin selain targetnya untuk meningkatkan motivasi untuk kelulusan, jadi kita membentuk motivasi anak-anak untuk di kelas 9 nanti menghadapi sekolah lanjutan seperti itu. Gitu. Jadi tetap ada dengan Iya. konsep yang Berbeda menyesuaikan. ya. Iya. Oke. Makasih Ustazah Gian. Nah, itu ya Sobat Ariyat, sedikit info mengenai kegiatan AMT yang ada di kelas 9 gitu. Jadi ternyata AMT ini diadakan kegiatannya karena untuk merefresh kembali nih buat teman-teman kelas 9 supaya enggak stres. Ya, karena kan di kelas 9 ini biasanya banyak tryout ya Ustazah ya. Betul. Gitu, suka pusing gitu, makanya diadakannya AMT gitu. Lanjut ya teman-teman ya. Tadi kan kita udah sedikit tahu mengenai AMT nih. Langsung aja mungkin biar berurutan kita langsung ke live in. Nah, live in itu kalau yang saya tahu ya Ustazah ya, dia biasanya ada di jenjang 8. Nah, apa sih kegiatan live in itu? Yuk kita langsung tanya, gimana Ustazah? Oke, terima kasih Ustazah Mia untuk pertanyaannya. Jadi sobat-sobat Binar semua, untuk di Ariyat ini live in sudah 4 kali berjalan. Apa sih itu live in? Dari kata-kata live, apa tuh artinya? Tinggal ya. Jadi live in itu adalah sebuah program di mana anak-anak Ariyat khususnya jenjang 8 itu tinggal di suatu tempat ya. Nah, di sini kami memilihnya sebuah pedesaan, di mana di tempat itu mereka akan belajar bagaimana makna bersyukur, makna kemandirian, dan juga kedisiplinan, juga lebih mengenal berbagai pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar masyarakat tersebut gitu. Nah, kenapa di jenjang kelas 8? Karena dianggapnya jenjang kelas 8 ini sudah siap ya dengan kehidupan di luar SMP Ariyat. Bagaimana sih kehidupan di pedesaan itu ya, berkomunikasi dengan masyarakat, lalu juga membagikan ilmu-ilmu yang mereka sudah dapatkan di Ariyat ini di desa yang nanti mereka tinggali itu gitu. Kurang lebih seperti itu Ustazah Mia. Oke, berarti ya itu ya Ustazah ya, kegiatan live in ini kita anak-anak kelas 8 itu bertempat tinggal bersama penduduk desa tersebut iya, ya. betul. Oke, supaya lebih mengenal kehidupan yang sederhana ya, dan lebih tahu kehidupan yang berbeda dari yang biasanya. Iya, ya. betul sekali. Oke, seperti itu, baik, terima Ustazah. kasih Ustazah Sandy. Itu ya sedikit info ya teman-teman mengenai kegiatan live in. Kayaknya seru banget ya live in itu ya. Iya, ini selama 4 kali yang sudah dilakukan di Ariyat itu anak-anak dan orang tua tuh sangat antusias banget Ustazah. Masya Allah. Karena kan
mereka akan menuju ke satu tempat yang baru, yang itu lingkungannya jauh banget dari kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian mereka di sana juga akan mengenal pekerjaan-pekerjaan baru yang biasanya mereka anak kota nih taunya kan jadi dokter, gamers, gitu-gitu, jadi pilot. Nah, di sana tuh mereka akan mengerjakan pekerjaan sesuai dengan orang tua asuh mereka. Ketika orang tua asuhnya mereka menjadi petani, mereka akan mencoba untuk bagaimana sih menanam padi, berkebun, mencari ikan. Jadi kehidupan alam pedesaan yang mereka akan rasakan secara langsung di kegiatan live in itu. Jadi sangat menarik. Seru banget ya Sobat Ariat ya sepertinya gitu. Oke, langsung aja ya. Kalau tadi di jenjang 9 itu ada kegiatan AMT, lalu di jenjang 8 itu ada live in ya teman-teman ya. Terus nah di kelas 7 ada apa ya? Langsung tanya aja yuk. Ustazah Wina, gimana nih Ustazah Wina? Kalau yang saya tahu ya teman-teman, selain ada LDKS ya di kelas 7 itu ada program yang namanya self development. Iya, betul. Nah, Ustazah, self development itu apa sih? Oke, baik Ustazah Mia, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini teman-teman Binar semuanya, self development itu salah satu kegiatan yang diadakan di SMP Model Ariyat yang bertujuan atau yang memfasilitasi siswanya agar lebih bisa mengenal dirinya sendiri ya. Kenapa harus mengenal dirinya sendiri? Agar si siswa ini bisa memanage dirinya untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Tujuan akhirnya itu yaitu si anak ini bisa menentukan misi-misi atau kegiatan-kegiatan yang akan dia lakukan untuk mencapai cita-citanya, seperti itu. Itu kegiatan self development. Urgensinya atau pentingnya itu karena anak kelas 7 khususnya masa peralihan dari kelas 6 gitu ya, mulai menginjak remaja itu pasti belum paham tentang dirinya gitu. Anak-anak remaja itu biasanya lebih fokus dan lebih tahu hanya dengan kekurangannya saja. Saya kurangnya di sini, saya tuh nggak bisa matematika, saya tuh begini, saya tuh begitu. Semuanya hal-hal negatif. Mereka bahkan nggak kebayang kekuatannya apa. Padahal kalau misalnya digali lebih dalam lagi, anak-anak ini pastinya memiliki segudang potensi yang positif yang bisa dikembangkan di kehidupannya gitu, dan bisa potensinya ini tuh bisa membantu mereka untuk mewujudkan cita-citanya, seperti itu Ustazah. Baik, jadi self development ini untuk membantu siswa ya Ustazah ya gitu. Kayaknya di zaman kita tuh belum ada ya untuk pengenalan minat dan bakat gitu. Berarti Ariat keren juga ya bisa ada program seperti itu gitu, karena penting banget sih untuk mengetahui minat dan bakat siswa gitu supaya mereka tahu ya kelebihan mereka apa, minat mereka apa, dan kekurangan mereka juga gitu. Kalau tadi kita udah ngebahas mengenai apa itu live in, apa itu self development, dan apa itu AMT ya Ustazah ya. Nah sekarang menurut Ustazah nih, apa sih manfaat kegiatan dari kegiatan yang tadi sudah disampaikan? Mungkin dari Ustazah Wina dulu kali ya. Menurut Ustazah Wina, apa sih manfaat adanya self development ini? Baik, tadi seperti yang sudah dibicarakan ya di awal tentang apa itu self development. Manfaat self development ini tentunya sangat besar bagi para peserta didik. Dititik beratkan pada bagaimana siswa ini tuh bisa mengenali dirinya. Oh, saya itu seperti ini, saya itu kekuatannya di mana. Jadi anak itu bisa nggak harus fokus sama kekurangannya aja. Dengan fokus terhadap kekuatannya, anak ini jadi lebih fokus bagaimana kekuatan ini bisa dimaksimalkan begitu. Dan tentunya dengan kekuatan ini dia bisa mengembangkan minat bakatnya. Sehingga cita-citanya tadi bisa tercapai begitu. Gak bingung lagi saya itu harus cita-cita apa ya, karena kan udah tahu oh saya itu kekuatannya di soal administrasi, oh saya kekuatannya itu di soal pelayanan. Jadi kebayang, oh berarti saya itu cocok nih kalau jadi guru, atau saya itu cocok nih jadi dokter, kayak gitu Ustazah. Jadi nggak ada lagi yang namanya cita-cita titipan dari orang tua ya Ustazah ya. Biasanya kan orang tua, anak-anak ditanya kamu cita-cita untuk apa, mau jadi apa gitu.
saya mau jadi dokter Ustazah. Kenapa? Apa yang bikin kamu pengen jadi dokter? Kata mama saya gitu. Mama saya dulu pengen jadi dokter tapi nggak jadi gitu kan, ada yang kayak gitu ya. Nah ini kita berusaha untuk memutus mata rantai cita-cita titipan itu agar anak-anak kedepannya khususnya yang dari Ariyat itu jadi sosok di masyarakat itu betul-betul sosok yang itulah mereka gitu, untuk itulah apa maksudnya sesuai mereka itu, jadi bukan ada paksaan gitu ya, seperti itu. Oh baik, jadi manfaatnya sangat impact ya untuk kedepannya. Betul. Gitu. Jadi dari sekarang nih mereka untuk bisa mempersiapkan Betul. apa yang mereka mau dan mungkin bersinergi dengan program BLP juga ya Ustazah ya. Betul. Gitu. Karena kan di BLP itu kan ada yang namanya cita-cita jangka pendek. Betul. Dan juga ada Cita-cita jangka panjang. betul. Mungkin dari jika nanti siswa melakukan self development ini bisa lebih terarah lagi ya Iya. untuk jangka pendeknya apa dan jangka panjangnya apa. Iya, betul. Baik, terima kasih Ustazah Wina. Lalu kalau tadi kita udah mendengar manfaat self development dari kelas 7. Nah, kalau di kelas 8 nih Ustazah Sandy, apa sih manfaat live in untuk anak-anak? Nah, Ustazah Mia dan juga Sobat Binar, di masa sekarang itu kan anak-anak sudah mulai berkurang ya rasa kepekaannya, kemandiriannya, kedisiplinannya. Nah, dengan adanya program Live In ini, kami berharap siswa-siswi Ariyat itu bisa ditingkatkan lagi kepekaannya. Karena ketika nanti mereka tinggal di sana, sebelum mereka tinggal di sana di desa yang nanti menjadi pilihan untuk tempat live in-nya itu, mereka sebelumnya ada pra live in dulu nih Ustazah. Jadi mereka kita asah dulu kemandiriannya, kedisiplinannya dan juga kepekaan sosialnya. Sehingga ketika nanti mereka sudah di tempat desa tersebut, mereka sudah tahu nih bagaimana ya cara berinteraksi dengan masyarakat. Oh, saya harus begini sifatnya dengan orang baru. Kemudian apa ilmu yang mereka sudah dapatkan di SMP Ariyat ini kan jago-jago banget nih ngajinya ya kan, terus apa namanya skill-skillnya juga oke. Nah itu bisa mereka terapkan di desa tersebut, misalnya dengan cara mengajarkan anak-anak di sana mengaji gitu. Kemudian mereka juga membuat program-program juga, misalnya lomba anak-anak di desa tersebut yang bisa membuat masyarakatnya itu tahu, oh anak Ariyat itu ternyata aktif-aktif, sopan-sopan, baik-baik. Di masa era sekarang yang kesopanan itu tuh udah mulai luntur, kedisiplinan juga udah mulai luntur, itu kita akan membangkitkan itu di acara live in itu. Masya Allah, berarti sama ya Sobat Ariyat, berarti live in ini juga impactnya jangka panjang juga ya Ustazah ya gitu. Karena melihat zaman sekarang anak-anak tuh kayaknya adabnya kayak semakin udah menipis, berkurang, iya gitu. Terus juga kurang mengenal lingkungan-lingkungan yang baru mereka tahu gitu. Keren ya. Ini programnya kalau saya menurut saya biasanya kan adanya kalau di jenjang kuliah ya Ustazah ya. Iya, Tapi betul, ini Ustazah. anak SMP kelas 8 mereka beradaptasi dengan lingkungan baru. Masya Allah. Semoga seterusnya bisa ada terus ya kegiatan live in ini. Insya Allah. Nah, amin, Ustazah. lanjut ya teman-teman ya, di AMT nih Ustazah Gian, manfaatnya apa sih? Tadi katanya kan awal sebagai nge-refresh, apa cuman merefresh aja manfaatnya? Oke, mungkin kalau yang tadi saya sampaikan dulu itu ada UN, konsep AMT-nya itu kita lebih fokus ke konsep AMT dari awal sampai sekarang masih kemah. Konsep awalnya masih kemah, kita kemah di suatu tempat perkemahan gitu. Tapi mungkin sebelum UN itu selain kemah kita lebih banyak ada review soal UN, terus ada seminar dari motivator gitu. Jadi dulu itu
manfaatnya mungkin untuk fokusnya untuk meningkatkan motivasi selain merefresh. Tapi dengan adanya perubahan kebijakan dan adanya pandemi itu banyak ide-ide baru muncul dari teman-teman panitia ya, guru-guru kelas 9 khususnya. Jadi di AMT ke berapa ya? Angkatan ke 4 atau 5 ya kalau nggak salah. Itu kita mendatangkan alumni. Jadi kita mulai bekerja sama dengan alumni gitu. Kita menghubungi alumni-alumni yang sudah bekerja, yang sudah di perguruan tinggi. Kita mengundang mereka untuk menjadi pengisi acara juga. Nah, ini harapannya dan manfaatnya insya Allah anak-anak jadi lebih terbuka. Bagaimana mereka harus memilih SMA, bagaimana nanti kehidupan di SMA, apa yang harus dipersiapkan ketika sudah di sekolah lanjutan, supaya nanti tujuan akhirnya, cita-cita jangka panjangnya dan universitasnya, jurusannya itu nggak salah gitu Ustazah. Manfaatnya seperti itu. Selain itu manfaat lainnya membuka relasi ya Ustazah. Yang tadinya nggak kenal sama alumni angkatan pertama, angkatan kedua, jadi kenal, mempererat tali silaturahmi juga. Selain kita bekerja sama alumni, kita juga mulai bekerja sama dengan wali murid. Wali murid dengan profesi-profesi yang variatif tentunya. Ini juga manfaatnya besar ya. Membuat anak-anak tuh jadi menambah insight mereka, oh pekerjaan ini butuh skill ini loh gitu. Karena kan mereka kalau sekedar ujian sekolah tuh mereka belum dapat gregetnya Ustazah. Tapi ketika mereka tahu, oh aku mau jadi arsitek, berarti aku ambil jurusan ini, itu tuh lebih dapet gitu, lebih ke gambar. Oh berarti skill yang harus saya punya ini gitu. Nah itu insya Allah manfaatnya seperti itu. Kemudian kita sempat juga saat pandemi mengundang Ustadz Muzamil ya, Ustadz Muzamil. Nah itu Masya Allah kan beliau juga seorang hafiz ya. Itu manfaatnya luar biasa supaya anak-anak juga bisa menjaga hafalan yang udah ada nih di SMP, karena kan lulusannya nanti ada yang ke pesantren, ada yang ke SMA. Nah, harapannya mereka bisa mengambil manfaat dari situ, mengerti makna ujian, mengerti makna mengejar cita-cita, dan tetap menjaga syariat-syariat yang udah kita ajarkan juga, jadi nggak keluar dari jalur seperti itu Ustazah. Oke, baik Ustazah Gian, berarti manfaatnya lebih ke karir ya Ustazah ya, karir di masa depan, baik itu dari SMA-nya maupun dari universitasnya, termasuk pekerjaan ya Ustazah ya gitu. Dan juga tadi kalau saya dengar ada sharing alumninya juga ya, terus juga ada bekerja sama dengan orang tua ya, yang sekiranya mungkin orang tua mau nih sharing-sharing pekerjaannya karena kan anak-anak sekarang kadang menuliskan cita-cita hanya sekedar ya pengen aja, atau mungkin nanti dari sharing tersebut orang tua bisa memaparkan ya Ustazah ya. Baik, terima kasih Ustazah Gian. Berarti manfaat AMT, self development dan live in itu ya Sobat Ariat, kalau menurut saya besar banget manfaatnya gitu. Dan apalagi untuk di jenjang SMP itu impactnya sangat-sangat besar untuk kalian-kalian nih gitu. Nah Ustazah, tadi kan kita udah Ustazah ini udah memberikan info apa dari pengenalan kegiatannya, terus tadi juga udah dijabarkan juga manfaatnya ya Ustazah ya. Terus berarti kalau di self development ini targetnya itu untuk kelas 7 ya Ustazah Wina ya? Betul, kelas 7 di semester 2 biasanya dilaksanakan ya. Betul. Baik gitu. Nah Ustazah Gian, kalau di AMT ini berarti udah dipastikan ya, karena untuk merefresh dan supaya mereka ada apa ya, ada pandangan untuk kedepannya, berarti di kelas hanya untuk kelas 9 ya? Betul Ustazah. Untuk tepatnya semester berapa Ustazah kelas 9-nya itu biasa dilaksanainnya? Sejauh ini sih kita melaksanakan di semester 2 awal ya, karena kalau di semester 1 kan suasananya belum pas gitu, anak-anak belum merasakan ketegangan akan ujian gitu. Jadi kita berharapnya di semester 2 itu momen yang tepat. Kemudian kalau kelas 9 di semester 2 tuh udah sedikit longgar Ustazah kegiatannya. Kalau di semester 1 mungkin dari guru-guru juga masih mengejar materi dan segala macam. Jadi emang timeline yang didesain itu di semester 2. Tapi memang
kendalanya tuh di semester 2 Ustazah suka hujan gitu, curah Iya. hujannya tuh tinggi. Jadi itu juga yang jadi kekhawatiran orang tua. Cuma alhamdulillah selama ini walaupun hujan tetap berjalan dan justru makin meningkatkan semangat anak-anak. Seru ya camping hujan-hujanan, dingin-dingin gitu. Jadi challenge anak-anak ya Ustazah ya. Mm-mm, Meskipun orang tua khawatir. Iya. Iya. Oke, tapi itu menjadi tantangan tersendiri ya untuk anak-anak. Nah, kalau saja Sandy, kalau dari live in sendiri berarti memang sudah dipastikan di kelas 8 ya Ustazah ya, gitu untuk target kegiatan ini. Namun pastinya di semester berapa sih Ustazah untuk pelaksanaannya? Oke, baik. Untuk live in ini kan memang di antara kegiatan keluarnya Ariyat itu yang paling jangka waktunya paling lama nih live in ya Ustazah. Nah, itu di kelas 8 di semester 2. Karena kalau semester 1 tuh mereka kan kayak masih baru-baru kenal ya Ustazah ya. Jadi bondingnya tuh belum kuat ke Walas, ke temen-temennya. Nah, makanya ini kita mengkonsepnya di semester 2. Biasanya awal semester 2 tuh kita sudah ada pra-live in-nya dulu. Jadi anak-anak disiapkan, dibentuk kelompok. Nanti mereka harus menyiapkan produk yang nanti untuk menjadi kenang-kenangan orang tua asuhnya. Kemudian mereka juga harus menyiapkan tampilan yang nanti akan mereka tampilkan di desa itu sebagai pensinya, dan juga mereka harus menyiapkan diri mereka tadi. Sebelum pergi ke tempat baru, mereka harus siap sama diri mereka nih, kedisiplinannya, kemudian kemandiriannya, kemudian dari segi ibadahnya, tahajudnya, tilawahnya, itu harus mereka siapkan di pra-live in itu selama 1 bulan full, Sobat Binar. Nanti ketika sudah matang, sudah siap di pra-live in-nya, baru di pertengahan semester 2 biasanya setelah PTS sih Ustazah, itu baru kegiatan live in ini dilaksanakan. Jadi supaya lebih matang anak-anaknya. Terus biasanya setelah PTS itu kan butuh refresh ya. Nah, live in ini juga salah satu yang bisa merefresh mereka. Jadi nggak hanya hiburan, tapi juga untuk menguatkan kemandirian mental mereka, dan juga BLP yang menjadi ikon dari Ariyat itu diterapkan dalam live in itu juga. Oke, Masya Allah. Berarti memang kembali lagi ya Sobat Sobat Ariyat. Berarti untuk kegiatan-kegiatan ini maupun dari self development, terus tadi ada AMT juga, terus live in, semua kegiatannya itu dilaksanakannya di semester 2 ya Ustazah ya. Baik, karena untuk lebih matang lagi persiapannya, dan mereka baik dari kelas 7, 8, dan 9 itu lebih siap lagi untuk melaksanakannya. Nah, kalau tadi kan dari ini ya Ustazah ya, kalau misalnya ada nggak sih Ustazah nih, pastinya Ustazah Wina, Ustazah Gian, dan Ustazah Sandy merasakan dong kegiatan-kegiatan tersebut ya Ustazah ya. Kalau menurut Ustazah, apa sih kesulitannya dalam kegiatan live in, AMT, dan juga self development? Coba dari Ustazah Sandy dulu deh. Kayaknya kan kalau live in itu kan karena keluar ya Ustazah ya, gitu. Jadi ketemu lingkungan baru, pastinya berbeda mereka menghadapinya. Apa sih kesulitannya Ustazah? Oke, baik. Untuk live in sendiri, ini kan konsepnya seperti KKN ya, yang tadi Ustazah Mia sudah sampaikan. Anak-anak akan tinggal di satu desa. Nah, di sini untuk Ariyat ini kita mencari desanya itu bukan yang bisa memanjakan anak-anak. Justru kita mencari desa yang bisa memberikan challenge. Nah, di situ karena kadang kan dari kegiatan live in ini kita bekerja sama dengan IO ya Ustazah, yang bisa menyediakan desa itu. Namanya IO pasti kan maunya ngasih yang terbaik dong untuk pelanggannya, dari segi rumah, dari segi akses, dari segi pelayanan. Nah, itu yang kami agak sulit karena kami di sini Ariyat
kami pengennya yang sangat sederhana gitu, karena kan kalau yang udah fasilitasnya udah oke kan itu sama aja kayak di rumah mereka ya kan, tempat tidurnya enak, makanannya enak, sama aja mereka nggak akan belajar makna bersyukur. Nah, kami mencari yang desanya itu tempat tinggalnya, homestay-nya, lingkungannya itu sangat sederhana. Nah, itu yang menjadi challenge kami gitu, karena sekali lagi pihak IO maunya pasti memberikan yang terbaik, tapi kita maunya yang versi sederhana gitu, supaya anak-anak ini tidak bermanja-manja dan hasil dari kegiatan live in ini benar-benar bisa mereka rasakan dampaknya, perbedaannya ketika mereka di rumah dengan segala fasilitas mewahnya dengan di desa yang serba sederhana. Di situ Ustazah. Sama dari segi biasanya sih untuk pendampingannya Ustazah, karena makin kesini anak Ariyat itu makin banyak loh peminatnya. Jadi satu kelas itu bisa 25 orang. Nah, itu kan nanti dibagi per rumah ya, sobat-sobat Binar. Nah, ini kan pasti akan berpencar-pencar untuk homestay-nya. Jadi kami walas nanti yang mendampingi ustadz ustazahnya tuh harus sangat ekstra banget memberikan pengarahan gitu, didampingi juga sama IO di sana. Tapi kami Ustadz Ustazah Ariyat itu setiap kegiatan itu selalu memberikan 100% full untuk pendampingan anak-anak. Masya Allah, siap sedia ya Ustazah Iya. ya. Masya Allah, hebat banget Ustadz Ustazahnya. Itu paling yang jadi kendala dengan keterbatasannya Ustadz Ustazahnya, harus mendampingi anak-anak yang cukup banyak, tapi kami insya Allah selalu memberikan yang terbaik untuk murid-murid kami di Ariyat. Masya Gitu, Allah. Berarti kendalanya itu yang pertama tadi ketika kita bekerja sama dengan IO, namun fasilitas yang kita inginkan dan juga IO berikan itu kadang kurang selaras ya Ustazah ya, karena tadi ya tujuannya sederhana gitu ya, namun dari IO sendiri terkadang ya fasilitasnya kok sama nih kayak di rumah gitu. Terus yang kedua tadi keterbatasan pendampingan ya Ustazah ya gitu. Baik, nah Ustazah Sandy, nah tadi kan menyinggung ya keterbatasan pendampingan. Berarti apakah anak-anak ini selama live in tetap tidak boleh membawa handphone atau seperti apa Ustazah? Nah, untuk di Ariyat sendiri di sekolah aja itu tidak boleh yang namanya membawa handphone, apalagi di kegiatan-kegiatan ketika konsepnya itu di luar gitu, karena dikhawatirkan nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya hilang atau misalnya dia chatting-chattingan dengan temannya yang bukan mahramnya, itu tidak terdeteksi oleh walas. Makanya selama kegiatan-kegiatan di luar termasuk live in juga, itu anak-anak tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi. Jadi dua arah antara walas dengan orang tua saja kalau mau menanyakan informasi mengenai anandanya di kegiatan itu. Insya Allah walas selalu memberikan update-updatean info terbaru selama 24 jam. Jadi ayah bunda gak usah takut anaknya kenapa-napa di kegiatan live in itu. Baik gitu, berarti ada challenge tersendiri juga Ustazah ya. Itu karena kan mereka nggak bawa handphone, apalagi ke lingkungan baru, kayaknya kita aja yang kadang pengen mengabadikan momen, tapi ini anak-anak tidak membawa handphone gitu. Masya Allah. Tapi dengan adanya ustadz-ustadz aja yang siap bersedia kayak polisi ya, selalu menjaga 24 jam loh. Gitu. Baik. Nah, kalau tadi kita udah mendengar dari live in ya Sobat Ariyat, kita pengen tahu nih kalau dari AMT. Nah, AMT itu kan katanya kemah konsepnya gitu. Apa sih kendalanya? Apalagi tadi mendengar penjelasan dari Ustazah Gian itu dilakukannya di semester 2 kadang hujan. Nah, selain hujan, apalagi kendalanya nih Ustazah Gian kalau di AMT?
Kendalanya itu yang pertama nyari narasumber. Oh, nah nyari Susah ya. narasumber susah. Iya, terutama alumni karena kita kan menyesuaikan sama jadwal kuliah mereka. Itu lumayan ekstra ya nyarinya gitu. Kemudian kalau orang tua atau istilahnya yang bagian karir mungkin nggak sulit dengan yang alumni. Alumni ini lumayan sulit karena mereka biasanya tuh jadwal-jadwal ujian gitu. Jadi nggak bisa hadir ke sini. Sedangkan kan mereka ini sudah rantau ya, beda-beda daerahnya, ada yang di Bandung, ada yang di Surabaya gitu. Itu kesulitan pertama. Tapi alhamdulillah alumninya juga selalu support, jadi selalu ada aja perwakilan yang bisa mendampingi kegiatan AMT ini. Kesulitan kedua yang tadi Ustazah mention tuh cuaca. Ya itu kesulitannya mungkin di bagian tim acara, menyesuaikan dengan kondisi yang ada gitu. Karena di sana itu selain kita mendirikan campingnya itu, kita juga ada kegiatan masak bersama tuh Ustazah dengan kelompoknya masing-masing, dan itu kita desainnya biasanya diadakan lomba masakan dari kelompoknya masing-masing. Nah itu kalau ada gerimis-gerimis dikit, itu tim acaranya harus gercep gimana caranya kegiatan tetap berjalan gitu, lokasinya harus dicari. Nah itu mungkin kesulitannya teknis ya Ustazah, seperti itu sih. Kemudian hari keduanya biasanya kita ada perjalanan ya, entah ke curug atau ke bukit terdekat. Nah itu lagi-lagi kendalanya di rundown acara kalau misalkan suasananya atau kondisi cuacanya nggak memungkinkan. Gitu sih Ustazah. Oke, baik. Jadi kalau dari AMT sendiri itu yang agak sulit, yang kayak susah dicari solusi itu lebih cuaca Ustazah ya. Iya. Karena kan cuaca nggak bisa diprediksi ya Sobat Ariyat gitu. Setelah itu tadi karena ya alumni yang kuliahnya udah beda kota gitu, dengan jadwal kuliah dengan anak sekolah kan berbeda ya Ustazah ya gitu. Dan juga tadi kesulitan narasumber ya, karena menyesuaikan nih, semakin kesini kayaknya kayak semakin sulit mencari narasumber yang pas untuk anak-anak Gen Z katanya. Yang pas dengan target kita sama yang pas sama budget mungkin. Waduh. Iya. Tapi kayak yang paling susah sesuai budgetnya Ustazah ya gitu. Tapi selama ini gimana tuh Ustazah untuk narasumbernya? Kalau dari alumni tadi kan katanya alhamdulillah dia alumni selalu support gitu. Alhamdulillah mereka juga selalu bisa. Kalau dari narasumber dari luar sendiri gimana Ustazah nih? Ya, narasumber dari luar itu biasanya kalau kita udah terkendala dengan budget gitu ya, kita berusaha mencari relasi Ustazah, tetap tapi pada porsi yang sesuai dengan tujuan dari kegiatan gitu. Alhamdulillah sih sejauh ini selalu ada gitu. Kadang kita kerjasama dari pihak Riung juga dengan bapak-bapak yang ada di Riung gitu untuk menjadi narasumber, dan sama bekerja sama dengan wali murid sih tentunya itu sangat membantu. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Ya itu ya, dimana ada niat di situ ada jalan. Iya, makanya Allah selalu memudahkan niat baik kita. Tadi kalau kita udah mendengar kendala dari AMT dan juga live-in Sobat Ariyat. Nah, kalau self development nih Ustazah Wina, kayaknya kegiatannya itu di sekolah atau di luar sih Ustazah? Kira-kira apa nih kendalanya untuk di kelas 7? Iya, baik Ustazah Mia. Untuk self development sendiri kendalanya itu memang berbeda dari yang AMT ataupun live-in ya, karena kegiatan self development ini dilakukan di dalam sekolah seperti itu. Kendalanya itu tadi karena self development itu kan kita mengukur minat bakat dan ada toolsnya. Nah kendalanya itu di soal wawasan dan kebahasaan anak kelas 7. Namanya anak kelas 7 ya, baru berapa ya, umurnya sekitar 11 atau 12 gitu ya. Vocabulary-nya tentang bahasa yang baku-baku di Indonesia, bahasa Indonesianya aja masih terbatas gitu. Nah kendalanya di situ Ustazah. Jadi saat mengerjakan toolsnya itu anak-anak itu harus betul-betul didampingi sama wali kelas ya, karena kan memang saat mengerjakan itu anak-anak tidak dari pihak vendornya itu tidak ada pendampingan satu gitu ya. Otomatis wali kelasnya yang harus berperan di situ. Jadi kendalanya di sana. Kemudian kendalanya juga itu ada pada pengkondisian anak-anak ya, karena saat mengerjakan itu kadang anak-anak tuh
suka heboh kayak gitu ya, karena kan nggak bisa di apa namanya itu susah untuk dikendalikan gitu. Kalau udah di titik jenuh, udah mulai gitu dengan beberapa apa ya namanya tuh alat apa tools yang harus diisi itu kayak udah jenuh aja, udah nggak bisa diem gitu. Apalagi kelas 7 sekarang nih terkenal dengan nggak bisa diemnya gitu, aktif banget, luar Super biasa aktif ya, Ustazah ya? kayak 5 menit aja tuh untuk duduk santai gitu, duduk anteng gitu tuh udah nggak bisa kayaknya, Susah ya? udah harus gerak-gerak kayak gitu. Nah seperti itu. Kemudian juga sama ini kendalanya itu anak-anak tuh bingung gitu, saya milih yang mana ya, kayaknya semuanya saya banget, karena kan di toolsnya itu kita harus milih, pilihlah yang menurut kamu sangat kamu banget sama yang enggak kamu banget gitu. Nah di situ yang bingungnya itu anak-anak tuh, emang saya gimana, lagi-lagi pencarian dirinya, karena kan memang tujuan dari self development itu ya betul-betul mempush anak-anak biar bisa mengeksplor dirinya bahwa kita tuh sebenarnya seperti apa sih gitu. Dan kendalanya satu lagi yang terakhir itu karena tadi ada kesulitan saya itu harus milih yang mana, akhirnya itu kadang jalan ninjanya itu lihat ke temen. Nah gitu, kamu suka ini gak? Terus kadang ada anak yang mikir kalau saya milih itu tuh salah, jadi kayak kesannya kayak ujian, padahal kan itu bukan ujian ya, nggak ada betul, nggak ada salah, mau pilih apapun juga sama-sama betulnya gitu. Cuman karena memang patokannya itu kayak ngerjain ujian, akhirnya seperti itu Ustazah. Akhirnya kita sebagai wali kelas itu harus betul-betul di awal kegiatan itu betul-betul disounding tuh di acara halako ataupun bina kelas, itu harus ada pemaparan dari wali kelasnya bahwa self development ini nanti ngisi tools ya, kalian jangan mikir ini tuh bener salah ya, itu tuh semuanya benar, pokoknya isi yang menurut kamu itu kamu banget dan nggak kamu banget gitu. Harus betul-betul penguatannya itu kuat gitu. Kalau tidak ya tadi kamu apa ya gitu, karena masih aja setelah dikuatkan itu juga ada aja yang anak-anak saya bingung, ya udah saya lihat teman saya gitu. Terus ada yang sempat, Ustazah saya kok ngisinya gini, salah nggak ya gitu, seperti itu Ustazah. Oke, jadi lebih ke itu ya Ustazah ya, lebih ke pemahaman mereka ya, betul, gitu yang masih betul, jadi betul. PR ya, gitu. Tapi ya lagi-lagi mereka kalau kurang paham malah lihat ke temennya. Iya. Padahal ini untuk minat bakat mereka sendiri ya. Betul, gitu. karena tadi ya dilakukannya di kelas 7 ya Ustazah ya. Gitu. Baik. Nah, Sobat Arya, tadi kita udah dengar nih ya kendalanya dan manfaatnya juga. Langsung aja nih Ustazah ya, untuk tadi bagaimana sih dampak setelah kegiatan ini dilakukan ke anak-anak gitu. Karena kan tadi kan masing-masing dari kegiatan ini kan mempunyai tujuannya sendiri ya Ustazah ya, baik dari itu kelas 7, 8 maupun 9. Nah, kalau dari AMT nih Ustazah Gian, setelah anak-anak mengikuti AMT, apa yang mereka rasakan gitu kalau menurut Ustazah Gian? Yang pastinya jadi pengalaman yang seru ya, karena itu menjadi salah satu pengalaman satu angkatan. Apalagi di tahun ini tuh di AMT-nya ada kegiatan pensinya juga, jadi itu suatu memori yang bakal mereka inget terus nanti di masa tua gitu. Selain itu dampak yang lainnya jadi lebih semangat belajarnya, kemudian jadi lebih fokus mau kemana nanti selanjutnya, seperti itu. Gitu sih. Oke, berarti kalau dari AMT sendiri tuh kadang anak-anak lebih kebuka ya Ustazah ya, pintu hatinya ataupun arah tujuannya ya lebih ngena lagi. Betul. Gitu. Baik. Lalu kalau dari live in gimana Ustazah nih? Dampak setelah kegiatan live in, kalau berapa hari sih Ustazah kalau live in sendiri? Oke, baik. Live in itu durasinya 3 hari 2 malam Ustazah. Wow, lama ya Ustazah ya? Lama. Nah, jadi alhamdulillah setelah live in itu yang pasti anak-anak lebih disiplin lagi ya, karena ketika mereka tinggal sama homestay itu kan mereka sama orang tua asuh, mereka harus tahu kapan harus bangun tahajud, kapan harus sholat fardu, kapan harus makan, harus mandi. Jadi lebih disiplin. Yang kedua ada kemandirian, karena di situ mereka harus bisa membersihkan rumah dari homestay itu, kemudian mencuci bajunya mereka sendiri, mencuci piring kotor bekas mereka makan. Jadi ada kemandirian setelah kegiatan live-in itu. Dan yang ketiga tentunya mereka lebih empati lagi kepada orang-orang di sekitar. Oh, saya harus bagaimana nih pada orang yang misalnya dia
ternyata ekonominya lebih kurang daripada saya. Dengan disitu kan mereka memberikan kenang-kenangan ya hasil dari buatan mereka ataupun mereka membeli gitu. Terus bahkan sampai saking udah bondingnya banget nih Ustazah, ada beberapa alumni yang sudah pernah live in itu sampai silaturahmi lagi Masya Allah. ke tempat orang tua asuhnya itu setiap lebaran gitu. Itu kan di situ empatinya sangat tinggi sekali, bondingnya gitu. Dan yang berikutnya adalah pastinya anak-anak semakin kreatif karena di situ mereka harus membuat pensi dan juga membuat acara, mau ada kegiatan apa nih di desa ini yang bisa untuk memberikan manfaat untuk desa itu. Nah, di situ adalah beberapa dampak yang bisa mereka rasakan dari kegiatan live in. Oke, berarti lebih ke empati ya Ustazah ya gitu, karena apa namanya ini kan baru apalagi 3 hari 2 malam ya Ustazah ya, dan ternyata tadi impactnya sangat besar Ustazah ya, sampai ada yang berkunjung kembali setelah lebaran. Masya Allah. Nah Ustazah Wina, kalau dari self development ini apa nih ketika mereka sudah melakukan kegiatannya, dampak ke anak kelas 7 itu apa? Baik Ustazah, untuk dampaknya itu sendiri itu bisa dilihat dari mereka itu lebih terbuka lagi terhadap dirinya, dan tentunya mereka punya rasa percaya dirinya lebih meningkat. Ternyata saya itu yang mungkin ya namanya anak dapat obrolan gak enak dari temennya, kamu tuh gini-gini, ternyata setelah digali, oh saya itu keren loh, ternyata di ambasadornya, oh ternyata saya itu pengguna otak kiri ya, karena kan dianalisis juga hal-hal seperti itu ya Ustazah. Oh ternyata bakat networking saya itu luas loh gitu, seperti itu saja. Jadi lebih terbuka lagi, lebih mengenal dirinya sendiri seperti itu. Kemudian efeknya untuk sekolah itu sendiri, anak-anak saat pembuatan BLP di mind mapping maksudnya, itu nggak hanya sekedar kayak mind mapping yang cuman kayak tugas sekolah gitu. Jadi mereka betul-betul menyusun cita-cita jangka pendek dan panjangnya itu sesuai dengan minat bakat mereka, sesuai dengan kapasitas mereka, tidak di drive atau disetir oleh orang tua terutama ya Ustazah ya, ataupun karena ikut-ikutan sama teman-temannya. Dengan begitu ya harapannya saat anak-anak punya tujuan yang jelas gitu ya, tentunya kita sebagai wali kelas mengarahkannya dengan baik, dengan di feedbacknya itu kan ada coaching, ada apa gitu untuk mencari tahu apakah mereka sudah sesuai atau belum, sudah tercapai atau belum minat bakatnya gitu. Nanti akhirnya seperti yang diharapkan di visi misi sekolah tuh, yang mencetak generasi berprestasi tinggi. Nah itu bisa tercapai seperti itu. Jadi self development itu udah kayak gerbang ya, anak-anak baru masuk ke Ariyat, gerbangnya dibuka, terus kita gelarin karpet merahnya. Nah karpet merah itu self developmentnya gitu. Nanti didukung sama yang lain-lainnya, program-program yang lain, sampai akhirnya nanti berujung di AMT ya Ustazah ya, seperti itu. Jadi kalau dari pemaparan Ustazah Wina lebih mengenal diri sendiri ya Ustazah ya gitu anak-anak. Nah baik, nah kalau Ustazah, kalau tadi kan kita udah banyak nih ya mendengar penjelasan dari mulai apa itu manfaatnya, kendalanya, terus lalu bagaimana sih menurut Ustazah ini respon orang tua dari kegiatan self development, AMT dan juga mungkin live in. Dari Ustazah Wina gimana? Baik, untuk respon orang tuanya itu sendiri pastinya ini hal baru ya di sekolah. Kakak-kakaknya yang nggak masuk ke Ariyat nggak tahu tuh self development itu apa. Awal-awal mungkin kayak apa sih Ustazah ini tuh gitu, kok kayak serius banget gitu. Tapi setelah ada anaknya mengikuti program, dan memang untuk orang tuanya pun ada seminarnya juga Ustazah gitu. Jadi nggak hanya anak yang kita kasih jalan. Jadi biar tadi kan kita mau memutuskan mata rantai cita-cita titipan. Nah, orang tuanya pun harus kita arahkan gitu, bahwa minat membimbing anak sesuai dengan minat bakatnya itu penting loh bunda-bunda, seperti itu. Akhirnya dengan begitu orang tua tuh begitu senang gitu. Oh, ternyata kenapa anak saya itu awalnya udah jadi atlet taekwondo dari SD, kok tiba-tiba pengen jadi sepak bola. Jadi tahu, oh alasannya itu karena mungkin minatnya itu sebenarnya di sepak bola. Seperti itu. Yang akhirnya nanti orang tua itu nggak hanya sekedar
nggak boleh, kamu udah taekwondo aja sampai kapanpun gitu, nggak seperti itu. Jadi orang tua lebih bijak lagi menghadapi perubahan yang mungkin terjadi di anak-anaknya di masa SMP ini gitu Ustazah. Berarti alhamdulillah ya Ustazah ya, untuk respon orang tua tersendiri itu juga bisa lebih mengenal karakter anaknya. Betul. Ya lebih ke minat mereka apa. Betul. Jadi supaya lebih terarah dan supaya tidak, maksudnya apa yang diinginkan anak bisa tercapai. Betul, gitu iya ya. Ustazah. Jadi menyadarkan orang tua juga bahwa anak itu ya anak itu bukan miniatur dirinya gitu kan, biar bisa sadar ke situ gitu, seperti itu. Terima kasih Ustazah Wina. Ya, sama-sama. Nah, kalau saya Sandy dari Live In sendiri, bagaimana nih respon orang tua? Karena kan 3 hari 2 malam tanpa gadget ya Ustazah ya. Apalagi kan masih kelas 8 gitu, khawatir kan orang tua takutnya, aduh anak saya gimana nih Ustazah gitu. Gimana Ustazah? Iya, pastinya sebelum kegiatan Live In ini kami selaku walas di jenjang 8 mengadakan sosialisasi terlebih dulu Ustazah. Kita memaparkan dulu apa sih itu kegiatan Live In, lokasinya di mana, tujuannya untuk apa. Nah, di situ orang tua pastinya yang belum pernah atau mungkin yang udah pernah juga tetap, nanti anak saya gimana, ada rasa cemas, pasti khawatir, kemudian mereka juga tidak bisa komunikasi ya. Tapi lagi-lagi kami para walas dan pendamping itu terus-menerus meyakinkan orang tua bahwa akan ada hal-hal positif setelah kegiatan ini. Di sana pun pengawasannya 24 jam, ada walas, ada kakak-kakak sebagai yang mendampingi mereka gitu. Ternyata ketika sudah kegiatannya kemudian dikirimkan dokumentasinya itu, orang tua tuh sangat antusias banget gitu. Ustazah nanyain selalu, anak saya di mana Ustazah, mau dong fotonya lagi apa gitu kan. Masya Allah, anak saya cuci baju sendiri Ustazah. Kaget ya Ustazah ya jadi orang tuanya. Yang awalnya kayaknya di rumah nih nggak pernah, ternyata wah Masya Allah, dari kegiatan Live In ini kemandirian mereka sangat terbentuk. Dan dari situ orang tua Masya Allah, alhamdulillah ada kegiatan Live In ini, sangat berterima kasih, sangat antusias gitu. Karena efeknya yang tadinya sebelumnya mereka cemas, tapi hasilnya ternyata di luar ekspektasi orang tua. Gitu. Oke, baik. Berarti alhamdulillah ya, jadi orang tua merasa kayak, wah ternyata anak saya bisa nyuci loh Ustazah gitu ya. Yang mungkin kalau di rumah nyucinya dicuciin mbak, atau maksudnya tidak melakukan pekerjaan rumah ya Ustazah ya. Baik, Masya Allah. Nah, Ustazah Gian, kalau respon orang tua di AMT sendiri gimana? Apalagi AMT kadang dilaksanainnya pas lagi hujan ya Ustazah ya gitu. Terus kemah, mungkin seperti di hutan gitu. Gimana nih Ustazah? Alhamdulillah karena udah ada Live In di kelas 8. Oh, Masya Allah. Jadi nggak terlalu repot tuh saya di kelas 9-nya, karena udah Live In duluan kan di kelas 8. Jadi ya alhamdulillah sih orang tua nggak terlalu banyak intervensi untuk kegiatan AMT seperti Baik, itu. berarti alhamdulillah mendukung yang Ustazah ya. Karena udah pengalaman ditinggal. Udah berpengalaman jadinya gitu. Masya Allah. Nah, Ustazah, kalau tadi kan kita ingin tahu ya respon orang tua seperti apa setelah ketika kegiatan. Nah, kalau dari anak-anak sendiri gimana nih? Ustazah Gian deh, AMT, bagaimana respon anak-anak? Seneng ya, Hah. karena pengalaman baru mungkin. Banyak anak-anak yang belum pernah ngerasain kemah, tidur di tenda, Iya. pakai senter gitu, masak-masak di hutan. Jadi pasti mereka senang sih Ustazah. Malah kalau udah pelaksanaannya tuh susah disuruh tidur. Oh gitu. Padahal kegiatannya kan padat gitu. Tapi mungkin karena euforia dari mereka, perasaannya senang gitu. Jadi menikmati lah sampai susah disuruh tidur ya. Baik. Jadi kalau AMT itu berapa hari sih Ustazah pelaksanaannya? 2 hari 1 malam. Oh, 2 hari 1 malam, tapi mereka sangat
seru ya menjalankannya gitu, masya Allah. Momen baru Ustazah, Momen kemah baru. sama teman-teman. Meskipun kemah di tenda ya Ustazah ya, gitu. Nah Ustazah Sandy, gimana nih respon anak-anak 3 hari 2 malam tanpa gadget? Pasti mereka kayak apakah ngereok atau gimana nih? Nah itu yang kita khawatirkan, aduh bisa nggak ya nih ya. Ternyata setelah dicoba mereka tuh ketagihan banget Aduh. Ustazah, malah sampai udah berlangsung lama kegiatan live in tuh yang mereka masih berbekas tuh rumahnya ya, karena itu kan suasana baru di pedesaan dengan fasilitas yang sederhana ya, nggak ada TV, nggak ada wifi ya kan, nggak ada gadget, tapi mereka tinggal bersama-sama. Itu yang pasti antusias banget mereka. Terus juga kegiatan-kegiatannya dari pensi, kemudian mereka membuat acara sumbangan ya waktu live in yang kemarin untuk memperbaiki masjid dan juga sarana yang ada di sana. Jadi mereka itu sangat berkesan banget dengan adanya live in, bahkan pengen nambah terus Ustazah harinya. Anak-anak mau nambah, Ustazah nambah nggak? Aduh, kita juga punya keluarga. Aduh, jadi kesentil, saya nggak punya keluarga. Oke, itu tadi dari AMT dan live in. Kalau dari self development gimana Ustazah respon anak-anak nih? Iya, respon anak-anak alhamdulillah positif ya Ustazah ya. Senang juga, antusias juga saat melakukan prosesnya juga. Anak-anak tuh serba tanya karena kan, oh saya tuh gini ya, oh saya gini ya, Ustazah saya tuh gini ya. Sampai di akhir pun, Ustazah saya mau tanya dong, kalau saya punya gini-gini cocok gak sih jadi pengacara katanya, cocok gak sih saya jadi polisi, ada yang seperti itu. Jadi responnya sangat positif ya Ustazah untuk anak-anak Ariyat khususnya kelas 7. Oke, jadi apa ya, mereka jadi makin penasaran ya Ustazah Iya, ya. betul. Oke. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Ustazah Wina, Ustazah Gian, dan Ustazah Sandy sebagai narasumber kita di episode 3 ini. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Terima kasih ya sekali lagi Ustazah Wina, Ustazah Gian, dan Ustazah Sandy. Sampai ketemu di Binar di episode selanjutnya. Binar Bincang Arya.